Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Manaroza dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Yudhistira Ahmad SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 5 dimensi menuju kemerdekaan Indonesia dan latar belakang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan di Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama, penjajahan di Indonesia beserta akibatnya. Nah, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan penduduk Nusantara dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, yaitu adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sehingga bangsa lain dapat masuk dan menguasai monopoli perdagangan di Indonesia atau di Nusantara pada masa tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan dorongan yang terjadi di bangsa-bangsa Eropa yang sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan penjelajahan samudra atau ekspedisi mengelilingi dunia sehingga sampailah mereka ke Nusantara. Nah, kemudian apa saja dampak-dampaknya bagi bangsa Indonesia atau Nusantara? Yang pertama, dalam bidang ekonomi, penjajahan telah mengakibatkan tatanan ekonomi yang telah berjalan dengan baik. Khususnya, sistem yang telah disepakati oleh pihak penguasa dan rakyat telah dihapus. Kemudian selanjutnya ada dalam bidang ideologi dan politik. Ideologi pemerintahan Hindia Belanda menerapkan aturan yang keras terhadap aktivis atau kaum berjuang yang berjuang melalui partai politik. Kemudian yang ketiga dalam bidang sosial budaya. Nah, akibat penjajahan ini ditandai dengan melemahnya kekuasaan feodal atau raja-raja dan bangsawan. Di tengah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan aturan yang secara sosial budaya sangat merugi kaum pribumi. Pemerintah Hindia Belanda membagi 3 golongan masyarakat yang berdampak pada pengakuan hak dan kewajiban. Nah, untuk golongan pertama ini terdiri dari orang-orang yang berbangsa Eropa termasuk Belanda. Untuk golongan kedua adalah kelompok untuk Timur Asing. Nah, dan golongan yang terakhir ini atau golongan yang ketiga ini adalah golongan untuk kaum pribumi. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama adalah masa kebangkitan nasional, merupakan awal tonggak kebangkitan bangsa yang telah sekian lama tenggelam dalam penjajahan. Nah, sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Nusantara yang sama-sama ada dalam masa penjajahan. Akad Pringgodijo 1991 membagi kemerdekaan Indonesia dalam 5 dimensi, yaitu yang pertama, gerakan politik, yang kedua, gerakan serikat kerja, yang ketiga, pergerakan keagamaan, yang keempat, pergerakan wanita, dan yang terakhir adalah pergerakan pemuda. Untuk materi berikutnya adalah latar belakang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan juga di Indonesia. Gerakan koperasi dunia dimulai pada pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri Inggris ini 1770. Revolusi di Inggris ini meluas hingga ke Prancis. Sehingga pada tahun 1789 muncullah revolusi Prancis. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Patih R. Arya Wiramadja di Lowiliang, Kota Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1895. Bersama dengan rekan-rekannya, ia mendirikan The Purwokertos Hope and Spare Bank, The Ireland Hofden, yang bertujuan menolong teman sejawatnya dan pegawai pribumi dalam melepaskan diri dari cengkeraman para perampas uang. Dan kemudian langkah ini diikuti oleh Gerakan Budi Utomo 1908 dan Serikat Dagang Islam 1913, Indonesian Science Club yang kemudian berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.